Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 44224017 dari kelas 1A TPE. Di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan yaitu tugas rangkuman, larutan, konsentrasi, dan sifat koligatif. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan dosen mata kuliah kimia yaitu Pak Mahirullah MT. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Di sini terdapat definisi larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu pelarut dan zat terlarut. Di sini perlarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak dan zat terlarut adalah komponen yang jumlahnya lebih sedikit dibanding pelarut. Contohnya, pada larutan gula dalam air, air kan berperan sebagai pelarut dan gula sebagai zatnya yang terlarut. Ketika gula dilarutkan dalam air, molekul gula terdistribusi merata sehingga larutan tersebut menjadi homogen. Sifat-sifat larutan itu terbagi jadi 5. Yang pertama itu homogen. Larutan bersifat homogen. Artinya apa? Artinya zat terlarut itu terdistribusi merata di seluruh bagian larutan. Yang kedua, bening. Larutan umumnya bening atau transparan karena partikel zat terlarut berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 1 nanometer. Yang ketiga, yaitu stabil. Partikel dalam larutan tidak mengendap atau memisah meskipun larutan tersebut dibiarkan dalam waktu yang lama. Keempat, daya hantar listrik. Kemampuan larutan ini untuk menghantarkan listrik tergantung pada jenis zat terlarutnya. Larutan elektrolit seperti NaCl yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit seperti gula itu tidak bisa menghantarkan listrik. Sifat terakhirnya yaitu sifat koligatif. Beberapa sifat larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zatnya. Sifat ini meliputi tekanan osmotik, titik didih, titik beku, dan tekanan uap larutan. Baik, di slide selanjutnya, nomor 1, yaitu berdasarkan tingkat pelarutnya. Di sini terdapat 3 poin, yaitu poin pertama, larutan jenuh. Larutan yang di dalamnya terdapat zat terlarut yang mencapai konsentrasinya keseimbangan. KSP sama dengan KSP seimbang atau sama dengan. Poin kedua itu larutannya tidak jenuh. Larutan yang zat terlarutnya memiliki jumlah yang belum memiliki konsentrasi keseimbangan. Misalnya itu KSP lebih kecil dibanding KSP. QSP lebih kecil daripada KSP. Poin ketiga, larutan lewat jenuh. Larutan yang zat terlarut memiliki jumlah melebihi konsentrasi keseimbangan, sehingga terbentuklah endapan QSP lebih besar dibanding KSP. Baik, di samping itu nomor 2, berdasarkan wujud pelarutnya, larutan padat, campuran homogen dalam fase padat. Contohnya itu paduan logam, perunggu dengan campuran tembaga dan timah. Dalam larutan cair itu campuran homogen dalam fase cair. Contohnya air laut. Air dengan garam itu terlarut. Kalau gas itu larutan gas
campuran homogen dalam fase gas. Contohnya udara. Gas oksigen dan nitrogen itu tercampur. Slide berikutnya 3. Berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit, larutan yang zat-zatnya membentuk ion-ion di dalam air sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Di sini terbagi jadi dua, yaitu elektrolit kuat dan lemah. Kalau itu elektrolit kuat, itu dia nyala, ciri-cirinya nyala dan ada gelembung. Kalau elektrolit lemah, dia itu tidak nyala tetapi ada gelembungnya. Adapun larutan non-elektrolit, larutan yang zat-zatnya tidak membentuk ion-ion dalam air sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Hal ini ditandai dengan tidak ada yang nyala dan tidak ada yang bergelembung. Masuk ke slide berikutnya. Komposisi larutan. Itu terdapat 1 fraksi mol, 2 molalitas, 3 molaritas, 4 normalitas, 5 pengenceran. Mari kita bahas di slide berikutnya. Sini pertama, fraksi mol. Dengan rumus XA sama dengan mol zat A dibagi total mol larutannya. Perbandingan antara jumlah mol zat terlarut atau pelarut dengan jumlah total mol dalam larutan digunakan untuk menentukan perbandingan komposisi suatu komponen dalam larutan. Contohnya itu dilarutkan 2 mol NaCl dalam 8 mol air, berapakah fraksi mol dalam NaCl tersebut? Maka kita masukkan ke rumus tadi, yaitu kan mol NaCl-nya itu 2, terus dibagi sama dibagi dengan mol NaCl-nya. Maksudnya mol air. Berarti mol NaCl dibagi dengan mol air, maka 2 dibagi 2 tambah 8 sama dengan 0,2. Masuk ke molalitas. Kedua, molalitas. Dengan rumus M kecil sama dengan mol zat terlarut dibagi massa pelarut dengan satuan kilogram. Jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut paling umum digunakan dalam pengukuran sifat kualitatif larutan. Contohnya, 1 mol gula dilarutkan dalam 2 kg air. Berapakah molalitas larutannya? Maka kita samakan dengan rumus tadi. M sama dengan 1/2. Satu itu satu itu adalah molnya itu 1 dan 2 itu adalah kilogramnya, kilogram airnya tadi. Jadi dibagi 1 bagi 2 sama dengan 0,5 M. Lanjut ke materi ketiga. Molaritas. Molaritas ini ditandai dengan M besar. Mari kita bedakan molalitas dan molaritas. Kalau molalitas itu M kecil, kalau molaritas itu M besar. Maka molaritas itu rumusnya M, mol zat terlarut dibagi volume larutan L. Liter. Jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut paling umum digunakan dalam pengukuran konsentrasi larutan. Contohnya, 1 mol NaCl dilarutkan dalam 1 liter air. Berapa molaritas larutannya? Maka kita samakan juga lagi kembali ke rumusnya, yaitu M besar sama dengan 1 mol dibagi 1 liter. Kan di sini
tadi rumusnya itu zat terlarut sama volume larutannya itu dalam satuan liter. Maka 1 mol dibagi 1 mol dibagi 1 liter sama dengan 1 m. Yang besar molaritas. Baik, kita masuk ke materi normalitas, di mana rumus normalitas itu mol zat terlarut dikali dengan valensi terus dibagi dengan liter larutan. Normalitas ini biasanya ditandai dengan huruf N besar. Jumlah ekuivalen zat terlarut per liter larutan. Normalitas sering digunakan untuk reaksi asam basa dan reaksi redox. Contohnya 1 mol H2SO4 dilarutkan dalam 1 liter air, valensi dengan valensinya itu H2SO4 itu 2. Berapakah normalitasnya? Jawab, N kecil sama dengan 1 mol dibagi 1 liter, terus dikali 2 sama dengan 2. Kan 1 bagi 1 itu 1, terus dikali 2 itu 1 kali 2, 2. Maka hasilnya 2 normalitas. Selanjutnya di pengenceran dengan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Proses pengurangan konsentrasi larutan dengan menambahkan pelarut, di mana M1 dan V1 adalah konsentrasi dan volume awal larutan. Sedangkan M2 dan V2 adalah konsentrasi dan volume setelah pengenceran. Dengan berikut contohnya, yaitu diberikan 2 liter larutan dengan konsentrasi 3 m, jika diencerkan menjadi 1 m, berapakah volume akhir larutannya? Maka kita samakan dengan rumus tadi, yaitu 3 m dikali 2 liter dikurang 1 m dikali V2. Maka sama dengan V2 dikurang 6 liter. Next, kita masuk ke sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan dapat diartikan sebagai sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya. Semakin banyak zat yang terlarut, semakin besar juga sifat koligatifnya. Sifat koligatif larutan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap dengan simbol delta P. Kedua, kenaikan titik didih dengan simbol delta TB. Ketiga, penurunan titik beku dengan delta TF. Keempat, tekanan osmotik dengan P. Kita akan bahas di slide-slide yang akan datang atau berikutnya. Pertama, itu penurunan tekanan uap. Tekanan uap adalah jumlah atau banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair. Hal ini disebabkan lemahnya gaya tarik-menarik antar molekul zat cair, maka akan semakin mudah zat cair tersebut menguap. Mudah zat cair menguap, maka akan semakin besar pula tekanan uap jenuhnya. Pada tahun 1880-an, seorang ahli kimia Prancis bernama V.M. Raoult menyatakan bahwa penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol zat yang terlarut. Adapun rumusnya yaitu delta P sama dengan P0 dikurang P. Dan delta P sama dengan P0 dikali X terlarut, di mana delta P itu adalah penurunan tekanan uap, P0 itu tekanan uap pelarut murninya, P itu tekanan uap larutan setelah penambahan zat terlarut, X itu terlarut adalah fraksi mol zatnya yang terlarut. Berikut contoh soalnya. Sebuah larutan dibuat dengan melarutkan 2 mol glukosa, zat terlarut non-volatil, ke dalam 8 mol pelarut. Jika tekanan uap air murni pada suhu tertentu adalah 23,8 mm Hg, hitung ketekanan uap larutan tersebut. Drop. Penyelesaian. 1. Hitung fraksi mol zat pelarut air. X pelarut sama dengan, terus kita samakan ke rumus yang tadi, yaitu mol pelarut dibagi
mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol yang terlarut. Maka 8 dibagi 8 tambah 2. Maka 8 tambah 2 kan 10. Terus tuh 8 tinggal maju. Terus 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Itu. Terus cara kedua itu hitung uap larutannya. Kita ke ini P sama dengan kita masukkan ke rumus lagi. P0 dikali X terlarut sama dengan 23,8 mm Hg mmHg kali 0,8 sama dengan 19,4 mmHg mmHg. Maka jawaban tekanan uap larutan adalah 19,4 mmHg. Next, kita masuk ke materi kenaikan titik didih. Materi kedua. Titik didih zat cair adalah suhu tetap pada saat cair mendidih. Pada suhu itu tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal itu mengakibatkan munculnya penguapan di seluruh bagian zat cair. Faktanya, titik didih larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Hal itu disebabkan oleh adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan menghalangi penguapan partikel-partikel pelarut. Adapun rumusnya yaitu delta TB sama dengan TB dikurang T0. Rumus kedua itu delta TB sama dengan KB dikali M kecil. Di mana delta TB itu kenaikan titik didih, TB itu titik didih larutan setelah penambahan zat yang terlarut, T0 itu titik didih pelarut murni. KB itu konstanta kenaikan titik didihnya molal, dan M adalah molalitas larutan. Seperti yang kita bahas tadi itu molalitas M kecil ya. Baik, adapun contohnya yang itu suatu larutan mengandung 0,5 mol glukosa dengan zat non-elektrolit yang dilarutkan dalam 1 kg air. Jika konstanta kenaikan titik-titik air KB sama dengan 0,52 Celcius per molal, hitunglah kenaikan titik didih larutan. Penyelesaiannya, molalitas larutan sama dengan M kecil mol zat terlarut dibagi massa pelarutnya dengan satuan kilogram. Berarti 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,5 molal. Terus cara kedua kita mencari kenaikan titik didihnya. Delta TB sama dengan KB dikali M molal sama dengan 0,52 Celcius per molal dikali dengan 0,5 mol sama dengan 0,26 Celcius. Maka kenaikan titik didih larutannya ialah 0,26 Celcius. Kita masuk ke materi penurunan titik beku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu ketika zat tersebut meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer. Dalam keadaan normal, titik beku pelarut murni akan turun saat suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni. Hal ini disebabkan oleh pergerakan partikel pelarut dihalangi oleh partikel terlarut. Dengan demikian, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding titik beku pelarut murni air. Berikut rumusnya yaitu delta TF sama dengan T0 dikurang TF. Rumus kedua itu delta TF sama dengan KF dikali M molal kecil. Di mana delta TF yaitu adalah penurunan titik beku. T0 itu titik beku pelarut murninya, TF itu titik beku larutan setelah penambahan zat yang terlarut, dan KF itu konstanta penurunan titik beku molal, dan M adalah molalitas larutan. Adapun contohnya,
Contoh soal yaitu larutan yang mengandung 1 mol urea dalam 1 kilogram air memiliki konstanta penurunan titik beku air dengan Kf sama dengan 1,86 Celcius per molar. Dihitunglah penurunan titik beku larutan tersebut. Penyelesaiannya, kita ke molaritas larutan dulu. Sama M sama dengan mol zat terlarut dibagi massa pelarut dengan satuan kilogram. 1 dibagi 1 sama dengan 1, maka 1 molar. Kita terus mencari penurunan titik bekunya. Delta TF sama dengan Kf dikali M molar. 1,86 Celcius per molar dikali 1 molar sama dengan 1,86 Celcius. Maka jawaban titik beku larutannya ialah 1,86 Celcius. Kita masuk ke tekanan osmotik. Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju larutan yang memiliki konsentrasinya tinggi. Tekanan osmosis ini terjadi ketika terdapat volume antara dua larutan pada keseimbangan yang menghasilkan suatu tekanan guna untuk menghentikan proses osmosis, di mana rumusnya ialah P sama dengan M kali R kali T, di mana P itu tekanan osmotik, M itu molaritas larutan, R itu konstanta ideal, yaitu 0,821 liter atmosfer per Kelvin mol. T itu suhu dalam Kelvin. Pun contoh soalnya itu hitung tekanan osmotik larutan yang dibuat untuk dengan melarutkan 0,2 mol glukosa ke dalam air hingga volume larutan mencapai 2 liter. Suhu larutan ialah 27 Celcius. Gunakan konstanta gas air dengan 0,0821 liter atmosfer per Kelvin mol. Penyelesaiannya, yang pertama tadi itu kita ubah suhu dulu ke Kelvin, maka T sama dengan 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Terus hitung tekanan osmotiknya dengan rumus M kali R kali T, di mana mol zat terlarutnya itu 0,2, terus volume larutannya itu 2, maka 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1 M. Terus kita masukkan ke tekanan osmotik 0,1 M dikali 0,0821 liter atmosfer Kelvin per mol dikali 300 Kelvin sama dengan 2,463 atmosfer. Kita masuk ke materi faktor Van Hoff, materi terakhir. Faktor Van Hoff menyatakan angka banding sifat kualitatif larutan elektrolit dengan larutan monelektrolit. Sifat kualitatif larutan elektrolit sifat dibagi sifat kualitatif larutan monolektrolit. Jika zat-zat terlarut elektrolit sebelum terurai dianggap sama dengan zat monelektrolit, faktor Van Hoff dapat dihitung dengan membandingkan jumlah partikel zat elektrolit setelah terionisasi dengan yang sebelum terionisasi. Sehingga rumus-rumus untuk larutan elektrolit berubah sebagai berikut, yaitu delta TB sama dengan KB dikali M kali I, delta TF sama dengan KF dikali M kali I, sama osmotik dikali sama dengan MRT dikali I, terus I sama dengan L tambah N kurang 1 A. I sama dengan 1A N kurang 1. Non elektrolit A sama dengan 0 dan I yang sama dengan 1. Elektrolit kuatnya A
1 dan I sama dengan N. Elektroilimatnya A besar, A kecil, 1 dan A A lebih kecil dibanding 1 dan I lebih kecil dibanding N. Contohnya, asam asetat CH3COOH terurai sebagai dalam air sebanyak 1%, di mana A-nya itu 0,01, yang berarti elektrolitnya lemah. I tambah A N kurang 1 sama dengan I tambah 0,01 dalam kurung 2 kurang 1 sama dengan 1,01. Adapun kalsium contoh lainnya itu kalsium klorida CaCl2 yang terurai sempurna dalam air. CaCl2 elektrolitnya kuat, maka I sama dengan 1 ditambah N kurang 1, 1 ditambah 1 dalam kurung N kurang 1, 1 ditambah N kurang 1, maka I-nya didapat I sama dengan N sama dengan 3. Baik, adapun contoh soalnya yaitu sebanyak 0,4 mol kalsium fluorida CaCl2 dilarutkan dalam 1 liter air pada suhu 25 Celcius 298 Kelvin. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut jika faktor Van Hoff untuk CaCl2 adalah 3 karena CaCl2 terdisosiasi menjadi 3 ion, maka Ca2 plus dan 2 Cl minus gunakan konstanta gas R 0,821 liter atmosfer K Kelvin min 1 mol min 1. Rumus tekanan osmosis yang melibatkan faktor Van Hoff adalah berikut penyelesaiannya di slide berikutnya, di mana L itu 3 untuk CaCl2 karena terdisosiasi menjadi 3 ion, M mol zat terlarut, liter larutan 0,4 mol dibagi 1 liter sama dengan 0,4 M. R 0,00821 liter, liter atmosfer. T 298 Kelvin, maka kita kalikan sesuai rumusnya 3 kali 0, 3 kali 0,4 kali 0,0821 terus dikali 298 sama dengan 29.000 sama dengan 29,35176 atmosfer. Maka tekanan osmosis larutan tersebut adalah sekitar 29,35 atmosfer. Baik, sekian dulu video presentasi dari saya. Apabila terdapat kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.